Are you ready for it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Puniman, NIM 2206018 dari Teknik Informatika A. Dalam video kali ini ada tugas lagi ya, yang dimana tugasnya untuk mencoba dari program ini, program linked list pada bahasa pemrograman C++ ya. Oke, kita coba mempraktekannya. Kita coba mempraktekannya ya. Langsung saja, dan sesudah saya praktekkan, saya akan mencoba menjelaskannya dari program linked list ini. Oke, mulai. Lanjut ya, node awal. Sisi. Di sini tidak ini ya. Kita coba untuk berurutan. Saya akan coba berurutan display terlebih dahulu.
Baik, saya akan mencoba untuk menjelaskannya. Include your stream. Ini adalah prosesor direktif untuk mengimport library IOStream yang berisi fungsi-fungsi dasar input dari output pada C++, ya. Lalu lanjut, include stdlib. Ini adalah prosesor direktif untuk mengimport library stdlib yang berisi fungsi-fungsi dasar seperti alokasi memori, pengurutan data, dan lain-lain. Lalu ini using namespace std. Ini adalah deklarasi namespace yang digunakan untuk menyederhanakan penulisan kode dengan menghindari penulisan std. Lalu selanjutnya ada struct kode. Struct node ini adalah definisi struktur data yang bernama node yang terdiri dari beberapa field seperti nama, umur, tinggi, dan field nama memiliki tipe data array karakter dengan panjang maksimal 20 karakter. Sedangkan field umur dan tinggi masing-masing bertipe data integer dan float. Nah, lalu ada node kali awal ptr nua. Deklarasi pointer awal ptr yang akan menunjukkan ke elemen pertama dalam linked list. Pada awal program, pointer ini diinisialisasi dengan nilai 0 karena linked list belum memiliki elemen sama sekali. Node kali posisi. Nah, ini adalah deklarasi pointer posisi yang digunakan untuk menunjukkan ke suatu node dalam linked list yang akan dioperasikan dalam program. Lalu int option sama dengan 0, ya. Ini adalah variable integer option yang digunakan untuk menyimpan pilihan pengguna dalam menjalankan program, seperti menambahkan elemen baru, menghapus elemen, atau menampilkan isi linked list. Lalu lanjut ke void display. Void display list ini adalah sebuah fungsi void elemen void bernama display list yang digunakan untuk menampilkan isi link list. Selanjutnya ada node kali temp. Deklarasi variabel pointer temp bertipe node yang nantinya akan digunakan sebagai petunjuk awal node pada saat iterasi. Selanjutnya ada temp awal. Temp sama dengan awal TR. Variabel temp diatur mengarah ke node awal pada link list, yaitu awal _ptr. Cout. Ini cout untuk menampilkan baris kosong pada output. If temp sama dengan 0, melakukan pengecekan apakah link list kosong atau tidak. Jika awal ptr bernilai 0, maka tampilkan pesan list kosong. Jika tidak, maka lanjutkan ke baris selanjutnya. Kemudian ada else block. Ini dijalankan jika link list tidak kosong. Dalam blok ini dilakukan perulangan dengan menggunakan while yang bertujuan untuk menampilkan data dari setiap node yang terdapat pada link list. Nah, lalu ada while temp null. While temp sama dengan null melakukan perulangan selama variabel yang masih menunjukkan ke suatu node
yang menunjukkan masih terdapat node pada link list yang harus ditampilkan. Checkout, checkout, nama, nama, menampilkan isi data dari node saat ini, yaitu nama menggunakan operator karena nama berada di dalam tipe data node, sama ya seperti yang lalu kemudian ada if temp sama dengan posisi. Dilakukan pengecekan apakah node saat ini merupakan posisi yang diinginkan. Jika iya, maka tampilkan tanda posisi node seperti ini. Lalu selanjutnya ada temp next ya. Variable temp diatur mengarah ke node selanjutnya yang ditunjuk oleh next dari node saat ini, sehingga iterasi ke node selanjutnya dapat dilakukan. Lalu ada checkout akhir list and node menampilkan pesan akhir list pada output setelah seluruh node pada link list ditampilkan. Kita lanjut ke case 1 ya. Kita langsung saja praktekannya. Nama, nama, lalu kemudian ini awal awal kemudian else. Lalu selanjutnya case 2. Case 2. Diambil. Lalu kita
Lalu check out masukkan nama semua coba dua lalu ke selanjutnya case 3 kita ke case 3 nah case 3 oke sebelum ke case 3 baik sebelumnya saya akan coba menjelaskannya dari case 1 ya sebelum melanjutkan ke case 3 ini tambah void tambah awal list. Ini adalah header dari fungsi untuk menambah node baru ke awal link list. Lalu selanjutnya node kali baru. Ini mendefinisikan sebuah pointer yang akan menunjuk ke node baru yang akan ditambah. Lalu ada baru sama dengan new node. Ini membuat sebuah objek node baru menggunakan operator neo dan menugaskan alamat memori yang dialokasikan ke pointer baru. Selanjutnya cout masukkan nama cin baru 6. Ini meminta input dari pengguna untuk data nama node baru dan menyimpannya dalam variabel nama di dalam node baru. Sama ya, ini cout masukkan murus seperti yang tadi saya jelaskan. Kita langsung ke baru next. Baru next sampai dengan 0. Ini menetapkan pointer next dari node baru ke 0. Karena node baru saat ini akan menjadi node pertama dalam linked list. Selanjutnya if awal ptr sama dengan 2. Ini memeriksa apakah link list kosong. Selanjutnya ke awal ptr sama dengan baru. Nah, jika linked list kosong, maka pointer awal ptr ditetapkan ke alamat memori node baru. Awal ptr next sama dengan 0.
Ini menetapkan pointer next dari node pertama ke nol karena tidak ada node lain dalam linked list. Selanjutnya ke else, baru next ya, awal underscore vector. Jika linked list tidak kosong, maka pointer next dari node baru ditetapkan ke alamat memori dari node pertama saat ini. Awal underscore ptr sama dengan baru. Pointer awal diperbarui dengan alamat memori node baru. Sekarang node baru telah menjadi node pertama dalam linked list ya. Lalu kita next ke case 2. Void menambah node di akhir adalah definisi fungsi yang digunakan untuk menambah node pada akhir list. Selanjutnya node kali tem 2. Ini mendeklarasikan dua pointer node yaitu tem dan tem 2 ya, yang digunakan untuk menambah node baru pada akhir linked list. Selanjutnya langsung ke tem sama dengan new code. Digunakan untuk menciptakan sebuah node baru dan pointer tem menunjuk ke node tersebut. Lalu masukkan nama, nama menampilkan pesan pada konsol dan meminta pengguna memasukkan nama untuk node baru yang akan ditambahkan. Sama ya, ini juga kita ke tem next null. Ini mengatur pointer next dari node baru menjadi null karena node tersebut akan ditambahkan pada akhir linked list. Lalu ada if awal ptr sama dengan null merupakan percabangan jika list masih kosong. Awal underscore ptr sama dengan tem. Jika linked list masih kosong, maka awal underscore ptr diatur menunjuk ke node baru yang telah diciptakan. Posisi sama dengan awal underscore ptr. Ini menetapkan pointer posisi menunjuk ke node yang sama dengan awal underscore ptr. Ini else, lalu ada tem 2, awal sama dengan awal underscore ptr. Jika linked list tidak kosong, maka pointer tem 2 ditetapkan menunjuk ke awal ptr ya. While tem 2 next null. Perulangan akan berlangsung selama pointer next dari tem 2 bukan null. Hal ini dilakukan untuk mencari posisi terakhir dari linked list. Mungkin segitu penjelasannya ya. Kita coba langsung saja ke case 3. Ke case 3 ya. Case 3. Poin. Void tambah nodikal baru if
satu di satu lalu plus lalu selanjutnya bantu sama dengan bantu lanjut ke case 4 ya. Void hapus apa akan mencoba menjelaskannya ya. S3 di sini ada void tambah underscore tengah underscore list adalah definisi fungsi yang akan menambahkan node pada posisi tertentu dalam linked list. Lalu ada node kali baru, dikali bantu adalah deklarasi dua variabel bertipe pointer ke node. Selanjutnya ada int posisi underscore sisi adalah berfungsi untuk deklarasi variabel untuk menampung posisi pada saat node akan disisipkan pada linked list. Lalu ada if awal underscore btr null adalah kondisi jika linked list jika kondisi linked list tidak kosong ya langsung ke checkout akan disisipkan sel data ke. Nah ini posisi adalah sintak yang meminta input posisi di mana node baru akan disisipkan. Lalu ada bantu awal underscore btr adalah inisialisasi variabel bantu dengan alamat dari awal linked list.
baru sama dengan new node adalah alokasi memori untuk node baru. Ada for int satu. Ini adalah sintak yang menelusuri linked list hingga posisi sebelum posisi yang dimasukkan. Lalu kemudian ada if bantu next null. Adalah sintaks yang menelusuri linked list selama posisi yang diminta masih ada dalam linked list. Kemudian ada else break. Ini ya sintak yang menghentikan pengulangan for saat posisi yang diminta telah melebihi ukuran linked list. Kemudian ada checkout, masukkan nama, chain baru. Ini adalah sintak untuk meminta input data untuk node baru. Sama ini seperti ini, yang bawah juga langsung ke spot saja ya pembahasannya. Keempat ini ada void hapus underscore awal node. Fungsi ini tidak menerima parameter apapun dan bertipe void, artinya tidak mengembalikan nilai apapun. Fungsi ini berfungsi untuk menghapus node pertama dari linked list. Deklarasi variable temp. Terdapat deklarasi variable temp dengan tipe data pointer node. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan alamat dari node yang akan dihapus. Lalu nilai awal ptr ke temp. Nilai dari pointer awal ini disimpan pada variabel temp. Hal ini dilakukan untuk menyimpan alamat node yang akan dihapus sehingga dapat sehingga node kedua pada linked list pada menjadi node pertama. Ada delete, menghapus node yang ditunjuk oleh variable temp. Operator delete digunakan untuk menghapus node yang ditunjuk oleh variable temp. Dengan menghapus node pertama, maka node tersebut tidak lagi terhubung dengan linked list. Oke, kita lanjut ke case 5. Kita langsung saja ya. Case 5. Hapus terakhir if koma klik 2. Node awal satu awal kemudian uang, kemudian satu awal PTL M1 X
Oke, kita langsung ke case 6 ya. Case 6 langsung saja. Void, fokus, list. Isi hapus, koma, hapus. Sama dengan awal, dengan satu file, pos, hapus, posisi, hapus, 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 kami, satu, bantu, ini hapus, penahan, bantu, next, bantu, next, hapus, delete, hapus. Lalu kita lanjut lagi. Sini kita layout, lalu data masih down, tidak terus sebelum melanjutkan dari ke case 7 saya akan mencoba menjelaskan ya. Tadi untuk ini tadi saya ini ditambahkan ya wayangnya tadi belum. Oke, kita penjelasannya. Case 5 ini void hapus akhir node ini merupakan deklarasi fungsi dengan tipe void dan nama hapus akhir node. Harus ingatnya node kali time 1
dikali tem 2 merupakan deklarasi 2 pointer ke node pointer. Tem 1 akan digunakan untuk menyimpan alamat node terakhir, sedangkan tem 2 akan digunakan untuk menyimpan alamat node sebelum node terakhir. Lalu di sini ada awal PTR ya. Nah, awal PTR bernilai 0 jika awal PTR menggunakan cout dan keluar dari fungsi dengan return. Nah, jika linked list tidak kosong, maka pointer tem1 diisi dengan awal underscore PTR. Nah, ini dilakukan untuk memulai iterasi dari awal linked list. Selanjutnya ke tem1 ya. Node terakhir, maka node tersebut dihapus dengan menggunakan operator delete. Dan awal underscore PTR diatur kembali menjadi 0. Karena linked list ini setelah node terakhir dihapus. Jika tem1 bukan node terakhir, maka dilakukan iterasi dengan menggunakan loop while. Ya. Akan terus berjalan selama tem1 next tidak bernilai 0. Setelah loop terakhir, tem1 akan berisi alamat node terakhir dan tem2 akan berisi alamat node. Sebelum node terakhir dihapus dengan menggunakan operator delete. Terakhir, tem2 next diatur menjadi 0 karena node sebelumnya harus menunjukkan ke 0 setelah node terakhir dihapus. Mungkin penjelasan case 5 segitu ya, lanjut ke case 6 saja. Senam untuk case 6 ini ada void hapus tengah list. Merupakan sebuah fungsi yang bertujuan untuk menghapus node pada posisi tertentu di tengah-tengah list. Selanjutnya ada int banyak data. Posisi hapus pos hapus merupakan deklarasi variabel untuk menyimpan jumlah data dalam list banyak data. Lalu selanjutnya ada node kali hapus kali bantu, merupakan deklarasi pointer dari tipe data node yang digunakan untuk menunjuk pada node yang akan dihapus dan node sebelum node yang akan dihapus bantu. Lalu lanjut ke if awal PTR sama dengan 0, merupakan pengkondisian yang digunakan untuk mengecek apakah list sudah berisi data atau masih kosong. Lalu selanjutnya checkout akan dihapus. Nah, ini merupakan input dari pengguna ya, langsung saja ke banyak data. Sama dengan 1, ini merupakan inisialisasi dari banyak data dengan nilai 1 dan bantu diinisialisasi dengan pointer pada pertama. Lalu ke while bantu next. Nah, merupakan perulangan yang digunakan untuk menghitung jumlah data dalam list. If selanjutnya if posisi hapus. Nah, ini merupakan pengkondisian yang digunakan untuk mengecek apakah posisi data yang akan dihapus valid atau tidak. Nah, jika posisi data yang akan dihapus tidak valid, maka akan muncul pesan error. Lalu else, jika posisi yang akan dihapus valid, maka program akan melanjutkan eksekusi pada bagian ini. Langsung ke while ya. While merupakan perulangan yang digunakan untuk mencari node sebelum node yang akan dihapus. Oke ya, mungkin sekian dari ini case 5 ya. Mungkin penjelasan case 5 dan case 6 penjelasannya mungkin segitu saja.
Kita langsung ke case 7. Oh iya, pindah posisi shift posisi next. Next. X8 lanjut. Oh iya, pindah posisi posisi checkout berada awal is tinggal chaos dikali previous terus deklarasi bentar previous kemudian awal next kemudian si next posisi previous. Oke, kita lanjut lagi ya. Sebelum menjelaskannya, kita bereskan dulu programnya. Saya akan coba menjelaskan. Kita langsung ke yang lain. Awal. Display this. Oh, kita out. Out. On. Door. This. Fokus
Terus acknowledge. Itu adalah isi akan tinggal Oke, kita lanjut lagi. Teruskan saja. Switch option. Tambah awal is klik dua i tiga tambah dua list hapus hak awal not semua akhir sekarang Oke, terus selanjutnya kita compile ya. Oke, sudah berhasil. Sebelum kita di run, saya akan mencoba menjelaskannya dari case 7 tadi. Oke, saya akan menjelaskannya ya sebelum kita run. Dari case 7 ini, fungsi ini menggunakan pointer posisi yang menunjuk ke node saat ini pada linked list. Pada baris pertama, fungsi ini melakukan pengecekan dengan menggunakan statement if. Pada bagian dalam statement if, digunakan operator untuk mengakses pointer next dari node yang ditunjuk oleh posisi jika pointer next tersebut menghasilkan nilai null. Berarti posisi berada pada akhir linked list mereka. Jika kondisi statement if tidak terpenuhi, berarti posisi tidak berada pada akhir linked list.
dan masih dapat dipindahkan ke node sebelumnya, maka program akan mengubah pointer posisi untuk menuju ke node berikutnya menggunakan statement posisi. Posisi sama dengan posisi next. Oke, lanjut ke case 8 ya. If posisi sama dengan awal ptr, mengecek apakah posisi berada di awal dari linked list. Jika iya, maka akan mencetak pesan kamu berada pada awal list. Selanjutnya, else kali previous mendeklarasikan sebuah pointer dengan nama previous yang bertipe node. Pointer tersebut digunakan untuk mencari node sebelum posisi. Previous dengan awal eh, awal PTR memberikan nilai awal pada pointer previous, yaitu node pertama dari linked list. Lalu kemudian while, ini while perulangan. Kemudian ada previous next menggeser pointer previous ke node berikutnya dalam linked list. Langsung ke in main penjelasan in main. Program tersebut merupakan bagian dari sebuah program yang mengimplementasikan linked list dengan beberapa fitur operasi seperti pertambahan dan penghapusan elemen dari list. Bagian program yang diberikan tersebut berisi fungsi main, merupakan bagian penting dari sebuah program C++. Pada awal program, pointer awal ptr diinisialisasi dengan nilai 0, yang menandakan bahwa list masih kosong. Pada setiap iterasi loop, fungsi displayList, ini displayList ya, akan dipanggil untuk menampilkan isi list pada layar. Kemudian menu pilihan akan ditampilkan pada layar. Menggunakan cout dan input dari pengguna akan dimasukkan ke dalam variable option menggunakan cin. Program ini menggunakan fungsi sistem CLS untuk membersihkan tampilan layar sebelum menampilkan isi list dan menu pilihan pada setiap iterasi loop. Langsung ke switch ya. Penjelasan switch. Switch option. Jika pilihan adalah 1, maka program akan memanggil fungsi tambah awal list untuk menambah sebuah node di awal linked list. Jika pilihan adalah 2, maka program akan memanggil fungsi menambah node di akhir untuk menambahkan sebuah node di akhir linked list. Jika pilihan adalah 3, maka program akan memanggil fungsi tambah tengah list untuk menambahkan sebuah node di tengah-tengah linked list. Nah, selanjutnya jika pilihan adalah 4, maka program akan memanggil fungsi hapus awal node untuk menghapus sebuah node di awal linked list. Jika pilihan adalah 5, maka program akan memanggil fungsi hapus akhir node untuk menghapus sebuah node di akhir linked list. Dan seterusnya ya. Oke, kita langsung saja kita compile dan run. Nah, kita coba ya. Menu pilihan 1, masukkan nama, mata, umur 18, tinggi 160, langsung ada di atas ya. Lalu selanjutnya kita tambahkan akhir list, masukkan nama, pilihan, umur 19 tahun, masukkan tinggi 165. Nah, ada ya di bawah. Kita tambah tengah list. Akan disisip setelah data kedua. Masukkan nama, umur 19 tahun, tinggi 169. Langsung ada di urutan kedua ya.
Lalu selanjutnya kita akan coba untuk hapus awal list. List awal dihapus ya, yang pertama. Kita coba, lalu kita coba ke pindah posisi pointer ke sebelumnya. Nah, ada ya di urutan kedua. Kita coba lagi. Lalu kita pindah posisi pointer ke berikutnya. Oke, mungkin sekian dari saya, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.